Assalamualaikum, kami dari subtopik kedua tentang teori pembelajaran kognitif yang terdiri dari 3 anggota yaitu 1. Dale Ardiansyah 2. Agustina Tigar Sri Gunti Islamia. Robert Gage, seorang psikolog pendidikan terkenal, mengembangkan teori kognitif yang menekankan struktur dan tahapan pembelajaran yang sistematis. Teorinya mencakup beberapa komponen utama seperti hierarki belajar, jenis-jenis belajar, kondisi belajar, dan peristiwa pembelajaran. Berikut adalah penjelasan mendetail tentang teori kognitif Gage dan cara implementasinya dalam pembelajaran. Komponen utama teori kognitif Gage. 1. Hierarki belajar. Definisi. Pembelajaran berlangsung melalui serangkaian tahapan yang membentuk hierarki. Setiap tahapan harus dipelajari sebelum dapat melanjutkan ke tahapan berikutnya. Contoh, siswa harus memahami konsep dasar matematika sebelum mempelajari aljabar. 2. Jenis-jenis belajar. Signal learning. Pembelajaran refleks dasar, seperti respons otomatis. Stimulus response learning menghubungkan stimulus dengan respons tertentu. Chaining menghubungkan serangkaian respons untuk menciptakan rangkaian tindakan. Verbal association menghubungkan kata atau konsep secara verbal. Discrimination learning membedakan antara berbagai stimulus. Concept learning memahami dan mengategorikan konsep. Rule learning menerapkan aturan atau prinsip. Problem solving menggunakan aturan dan konsep untuk memecahkan masalah baru. 3. Kondisi belajar. Internal conditions. Pengetahuan dan keterampilan sebelumnya yang dimiliki oleh pelajar. External conditions. Faktor eksternal seperti metode pengajaran, media, dan lingkungan belajar yang dapat diatur oleh guru. 4. Peristiwa pembelajaran main events of instruction. Gaining attention, menarik perhatian siswa agar siap untuk belajar. Informing learners of objectives, memberikan informasi tentang tujuan pembelajaran. Stimulating recall of prior learning, menghubungkan materi baru dengan pengetahuan sebelumnya. Presenting the content, menyajikan materi pembelajaran. Providing learning guidance, memberikan bantuan untuk memahami materi. Eliciting performance practice, meminta siswa untuk mempraktikkan apa yang telah dipelajari. Providing feedback, memberikan umpan balik tentang kinerja siswa. Assessing performance, mengevaluasi hasil belajar siswa. Enhancing retention and transfer, memberikan aktivitas yang membantu siswa mempertahankan dan menerapkan apa yang telah dipelajari. Implementasi teori Gage dalam pembelajaran. 1. Perencanaan dan desain instruksional. Rancang pelajaran berdasarkan hierarki belajar. Susun pelajaran dari konsep atau keterampilan dasar hingga yang lebih kompleks. Pastikan bahwa setiap tahap belajar mendukung tahap berikutnya. Kembangkan tujuan pembelajaran yang jelas. Tentukan tujuan yang spesifik dan dapat diukur untuk setiap pelajaran. 2. Pelaksanaan pembelajaran. Gunakan 9 peristiwa pembelajaran. Integrasikan 9 peristiwa pembelajaran Gage dalam setiap sesi pengajaran untuk memastikan proses belajar yang sistematis dan efektif. Gaining attention. Gunakan media yang menarik atau aktivitas pembuka yang memicu minat siswa. Informing learners of objectives. Jelaskan apa yang akan dipelajari dan tujuan dari pembelajaran tersebut. Stimulating recall of prior learning. Ajak siswa untuk mengingat kembali apa yang sudah mereka pelajari yang terkait dengan materi baru. Presenting the content. Sajikan materi pembelajaran dengan cara yang terstruktur dan jelas. Providing learning guidance. Berikan contoh, petunjuk, atau panduan yang membantu siswa memahami materi. Eliciting performance. Berikan latihan atau tugas yang memungkinkan siswa mempraktikkan apa yang telah dipelajari. Providing feedback. Berikan umpan balik yang konstruktif dan spesifik tentang kinerja siswa. Assessing performance. Lakukan penilaian untuk mengukur sejauh mana siswa telah memahami materi. Enhancing retention and transfer. Dan menerapkan pengetahuan mereka dalam konteks yang berbeda. 3. Pengelolaan kelas. Ciptakan lingkungan belajar yang mendukung. Pastikan lingkungan kelas kondusif untuk belajar dengan mengatur tata ruang, alat bantu, dan teknologi yang mendukung. Fasilitasi interaksi dan kolaborasi. Dorong siswa untuk berinteraksi dan bekerja sama.
dalam kelompok untuk memecahkan masalah atau mengerjakan proyek bersama. 4. Evaluasi dan refleksi. Lakukan penilaian berkelanjutan. Gunakan berbagai metode penilaian untuk mengukur kemajuan siswa secara berkelanjutan. Refleksi dan umpan balik. Ajak siswa untuk melakukan refleksi terhadap proses belajar mereka dan berikan umpan balik yang membantu mereka meningkatkan pemahaman dan keterampilan. Kesimpulan, teori kognitif Robert Gagem menyediakan kerangka kerja yang sistematis untuk merancang dan mengimplementasikan pembelajaran yang efektif. Jenis-jenis belajar, kondisi belajar, dan 9 peristiwa pembelajaran. Guru dapat menciptakan pengalaman belajar yang lebih terstruktur dan bermakna bagi siswa. Implementasi teori Gagem dalam pembelajaran menekankan pentingnya perencanaan yang matang, pelaksanaan yang terorganisir, dan evaluasi yang berkelanjutan untuk mencapai hasil belajar yang optimal. Sekian dari penjelasan kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.